Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Indonesia adalah negara yang pernah terkenal terdahulu di zaman kerajaan-kerajaan, yaitu mungkin kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Pajajaran, serta yang lain-lain. Untuk ini, dalam video yang ingin saya tayangkan adalah keterkenalan apa yang bisa kita tampilkan setelah kita melihat sejarah-sejarah di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan kita sebetulnya tidak menjadi negara yang mungkin tertinggal menurut saya, tapi justru kita adalah negara yang bangga dengan kenegaraan kita, karena sebelumnya negara-negara maju yang ada, dan kita juga pernah maju di dalam bernegara, yaitu pada saat-saat kita masuk di dalam kerajaan-kerajaan yang ada. Dan contohnya adalah pada saat kerajaan Majapahit itu masuk dan menjajah beberapa wilayah yang ada di daerah-daerah luar di Kepulauan Indonesia. Jadi banggalah terhadap negara Indonesia dan jangan pernah meninggalkan budaya-budaya dan sejarah-sejarah yang ada. Untuk ini saya ingin mengupas tentang terkenalnya, yaitu Prabu Sri Aji Joyoboyo. Nah, ini adalah salah satu raja yang terkenal sampai dengan saat sekarang. Terkenal dalam hal ramalannya, ya, terutama yang saat sekarang ini selalu ramai dibincangkan oleh beberapa orang yang mungkin di wilayah Indonesia, bila mana ada terjadi hal-hal yang menyangkut kepada persoalan yang ada di Indonesia. Dan ramalan Joyoboyo ini sampai saat sekarang masih menjadi tren bila mana ada sesuatu yang terjadi. Nah, untuk itu saya ingin mengupas tentang terkenalnya Prabu Sri Aji Joyoboyo, yang mana di sini kita melihat bahwa itu ada di salah satu kota, namanya Kota Kediri. Nah, Kota Kediri. Nah, inilah yang akan saya kupas kenapa menjadi sesuatu hal yang menarik bila mana kita ingin memperkenalkan budaya sekaligus juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita maupun buat orang lain yang mungkin bisa mengkaji di dalam persoalan sejarah yang sudah banyak orang-orang ini mungkin agak sedikit lupa. Nah, kita ingatkan di dalam video ini bahwa Indonesia dengan Prabu Sri Aji Joyoboyo pernah terkenal dan sampai saat sekarang masih dalam keadaan terkenal. Dan kondisi ini sangat luar biasa. Kupasan ini saya ingin memberikan satu hal, ya, Kediri. Di kota Kediri. Jadi kota-kota yang ada di Indonesia pun merupakan sesuatu sejarah peninggalan daripada sejarah yang lalu. Nah, untuk itu Kediri. Nah, kalau kita bicara Kediri, berarti Kediri itu ke kita sendiri. Ya, ke kita sendiri, yang mungkin saja kalau kita bisa memuliakan diri kita, kita bisa percaya kepada diri kita dan kenal terhadap diri kita, tidak mustahil seandainya pun kita juga akan bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menelorkan, ya, agar segala apa yang kita bicarakan, segala apa yang kita sampaikan itu akan menjadi dikenang oleh orang lain. Nah, ini salah satunya. Nah, Prabu Joyoboyo adalah salah satu raja yang sangat terkenal, dan saat sekarang itu masih ada situs kerajaannya, yaitu di daerah Kediri yang namanya di daerah desanya namanya Desa Menyang atau Menang ya, Desa Menang. Artinya menang dalam arti kata mungkin kita bisa memenangkan, ya, namanya memenangkan, namanya nafsu dalam diri. Nah, kalau kita bisa menang, ya, Desa Menang, dan adanya di Kota Kediri,
Maka kita di sini belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengalahkan nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang bisa diikuti oleh orang lain, yang pertama kali adalah satu, kita harus bisa mengenal, ya, mengenal dan percaya kepada diri kita sendiri. Nah, mengenal diri ini sangat luas, dan kita belajar dari salah satu kota yang ada di dalam negara Indonesia, yaitu kota Kediri. Kediri. Jadi kembalilah kepada diri kita, kembalilah kepada asal usul kita sebagai manusia, yang mungkin itu akan memberikan sesuatu pelajaran yang sifatnya menjadi pelajaran agar kita bisa mengenal kepada diri, bisa percaya kepada diri, dan bisa tahu akan diri kita. Jadi tidak semenang-menang, tidak semaunya kita hidup berjalan di dalam kehidupan yang ada sekarang ini. Kehidupan kita, Pangeran Joyoboyo atau Prabu Joyoboyo ini adalah salah satu orang yang mungkin menginspirasi ya saya sebagai penerus di sini, yang menginspirasi menceritakan bagaimana Joyoboyo itu dengan kekuasaannya, dengan ramalannya sangat luar biasa. Jadi nama Joyoboyo sendiri sangat menarik kalau kita misalkan bisa membuat sesuatu nama. Dan nama-nama orang dulu itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Salah satunya ya nama-nama di sini Gajah Mada, ya, termasuk Prabu Joyoboyo, Brawijaya, ya, terus Hamengkubuwono, ya, Pakualam dan sebagainya. Nah, ini adalah satu nama-nama yang peninggalan daripada orang-orang yang terdahulu yang menjadi inspirasi kepada kita. Joyoboyo itu menurut saya ya mungkin saja kalau dipisah-pisah, Joyo itu Jaya, Boyo itu yang lainnya, tapi saya tidak memisahkan di sini. Menurut saya adalah sesuatu arti kata nama ini menjadi seseorang yang memiliki kemauan dan usaha untuk bisa menjadikan kehidupannya itu maju dan berjaya. Nah, itu mungkin salah satu penafsiran saya. Ya mudah-mudahan ya ada lagi penafsiran-penafsiran yang lain yang sifatnya siapa saja boleh menafsirkan nama-nama tersebut walaupun dalam bakunya ada. Tapi yang jelas bahwa dalam cerita ini ada sesuatu yang menarik. Kalau kita ingin semua berjalan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang masalah kehidupan di luar, yang pertama kita jangan melihat dulu kehidupan di luar, tapi coba kita melihat dulu ke diri kita. Makanya kota Kediri ini adalah salah satu pelajaran buat kita, bahwa semua itu harus kembali lagi kepada Kediri. Dan kota Kediri di kerajaan tersebut banyak yang sangat luar biasa, yang pada saatnya ada kejayaan di kota Kediri, yang mana sampai sekarang kota Kediri itu masih dikenal pada waktu peperangan di dalam kerajaan, karena ada Sungai Berantas yang melewati jalur sana, yang mana dulu perahu-perahu dan kapal-kapal itu masuk sampai dengan kota Kediri. Nah, keterkenalan Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah salah satu yang berdiam di kota Kediri. Jadi supaya kita terkenal atau kita bisa mengenal dan atau mungkin kita bisa tahu ya kita mulai belajar dari bahasa Kediri ini. Jangan hanya sebatas kota saja, tetapi kita makna daripada kota Kediri ini berarti kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri yang tahu siapa kita, yang tahu akan bagaimana kelakuan kita dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk ini kalau kita mau dan kita bisa belajar di dalam provinsi yang ada di Indonesia ini, banyak sekali yang sifatnya menjadikan arti agar kita kembali kepada pelajaran yang membuat kita itu bisa mengenal sejarah, pelajaran yang bisa membuat kita lebih tahu akan apa yang menjadi
perjalanan kita, ya, termasuk kota Kediri. Kota Kediri ini ya dengan terkenalnya Pangeran Prabu, ya, artinya Prabu Joyoboyo ini sangat luar biasa, dan itulah yang membuat saya menuangkan cerita tentang keberadaan Joyoboyo sendiri, untuk kita bisa belajar bagaimana kita bisa mempelajari ketenaran Joyoboyo ini menjadi ilmu buat kita, ya. Walaupun kita juga tidak mungkin bisa menjadi peramal yang sifatnya tingkat tinggi, tetapi minimal kita bisa mengenal saja dulu diri kita. Karena Kediri itu berarti kita harus ke dalam, mengenal apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada, ya, mungkin orang bilang ada jiwanya, ada sukmanya, ada batiniahnya, ya, ada ruh di dalam badan kita ini. Nah, itu saja dulu yang kita ingin pelajari. Agar apa? Agar kita jangan terlampau banyak keluar ingin buru-buru, tapi kita tinggal yang di dalam. Nah, yang di dalam inilah yang sangat luar biasa, yang mana bisa menjadikan sesuatu pelajaran buat kita semua, bagaimana kita hidup di dunia ini dengan percaya kepada diri kita, tahu akan diri kita, dan mengenal diri kita sendiri. Nah, belajarnya dari mana? Ya, dari nama-nama yang sudah ada di dalam provinsi di Indonesia ini. Ya, ini salah satu nama, ya, Kediri. Kalau kita pisahkan Kediri, diri artinya adalah satu kata, ke itu adalah mungkin jadi awalan yang bisa menjadikan intinya adalah diri. Sama juga dengan nanti kita akan kupas, ya, tentang ketuban. Nah, arti katanya tuban. Tapi kalau kita mau melangkah dengan awalan ke, maka kita akan menjadi ketuban. Yang mana ketuban ini adalah kelahiran. Saat ibu kita atau siapapun wanita yang melahirkan, pasti ada air yang namanya ketuban. Nah, ini salah satu, ya. Jadi ketuban, air ketuban, ya, Kediri. Nah, ini salah satu nyambung yang mungkin kalau kita sambungkan akan menjadi ilmu buat kita. Jangan kita mengambil salah satu nama-namanya seperti ya itu udah zaman dulu, tapi kita menjadikan ilmu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dapat, itu semua akan bisa menjadi ilmu. Walaupun, ya, itu hanya dengan kata sebuah kota, ya, namanya kota Kediri. Nah, marilah belajar lebih dalam tentang diri ini. Belajarlah mengenali jiwa kita, belajarlah mengenali rasa kita, belajarlah mengenali batiniah kita, belajarlah mengenali lahiriah kita, belajarlah apa yang harus kita dapatkan dari semuanya ini. Belajarnya dari mana? Ya, dari itu yang namanya kota Kediri. Yang mana kota Kediri ada raja yang sangat terkenal, yaitu namanya Prabu Joyoboyo. Nah, Joyoboyo adalah salah satu raja yang sampai saat sekarang, yang mana itu masih masih sering dibicarakan, apalagi tentang adanya ramalan-ramalan yang sampai dengan saat sekarang masih sangat mengena di dalam rakyat Indonesia. Mungkin sebagian besar tahu tentang ramalan Joyoboyo seperti apa. Nah, itulah belajar dari dalam diri kita, maka kita akan mengenal, maka kita akan tahu apa yang menjadi tugas kita di dalam kehidupan ini. Di samping kita menjadi kehidupan sebagai kepala keluarga, mungkin kita sebagai seorang pemuda, ya, tapi kita tahu bahwa kita dilahirkan itu bukan gratis, ya, bukan hanya disia-siakan, tetapi ada karya yang bisa kita terjemahkan, karya yang bisa kita sampaikan kepada orang, ya, bahwa kita sudah menulis sesuatu tulisan di alam semesta ini. Dan menurut saya, Prabu Joyoboyo sudah menulis sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah punah, yang tidak akan pernah pudar di alam semesta Indonesia. Jadi banggalah kepada bangsa Indonesia, yang mana sejarah bangsa Indonesia sangat luar biasa. Pernah terkenal,
pernah menjadi negara-negara yang kuat, yang bisa untuk kita banggakan. Jangan loyo, jangan pernah menjadikan kita tidak mencintai yang namanya negara kita sendiri, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu dan mempertahankan budaya-budaya Indonesia. Jangan sampai budaya-budaya kita ini diambil oleh negara-negara lain. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan kepada semuanya. Semua ini mudah-mudahan akan berguna, bermanfaat untuk kita semua. Dari Joyoboyo dan Kediri kita bisa mengambil ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Saya rasa itu dulu, dan nanti kita akan kupas kota-kota lain yang mana mungkin ada kaitannya dengan keilmuan, ada kekaitannya dengan seperti pelajaran buat kita yang untuk berguna buat kehidupan kita. Jangan sekali lagi kita meninggalkan sejarah yang mana kita hidup saat sekarang ini memang karena sejarah. Jadi pertahankan sejarah Indonesia, pertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia untuk kita menjadi negara yang kuat, negara yang bisa dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Saya rasa itu dulu cerita ini saya sampaikan. Kita akan sambung nanti cerita-cerita yang lain. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa selalu beraktivitas dan selalu positif terhadap apa yang terjadi di hadapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.